min ba'di wasiyyati yusi biha aw dain. Setelah ditunaikan wasiat dan dibayarkan hutang-hutang si mati, maka sisanya itulah menjadi harta waris yang akan dibagi-bagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita ngobrol lagi ya. Dan kali ini tema obrolan kita sebagaimana yang telah kita buka di awal video ini, potongan surat An-Nisa ayat 11, di mana ada seorang ibu di Banyuwangi, Jawa Timur, yang menanyakan bagaimana ketentuan syaraknya apabila seseorang mengikuti arisan pengajian. Ditentukan yang mendapat arisan itu ketempatan pengajian dengan nilai nominal tertentu. Nah, seorang ibu sudah mendapatkan di awal-awal. Kemudian qadarullah ibu ini wafat. Nah, sang penanya yang kebetulan pengurus pengajian ini sengaja tidak menyampaikan kepada keluarga ahli waris, karena diharapkan nanti penerusnya atau ahli warisnya atau anaknya melanjutkan mengikuti giliran pengajian ini, sehingga tidak perlu dibahas sebagai hutang dan lain sebagainya. Nah, tetapi setelah 40 hari ahli waris atau anaknya ini tidak meneruskan, tidak mau ketempatan, artinya tidak lagi menjadi anggota pengajian. Nah, kemudian ibu ini galau sebagai penanggung jawab administrasi sekaligus sebagai pengurus pengajian, maka bagaimana status hukum ini? Apakah terhitung sebagai hutang? Apakah bagaimana? Nah, kita angkat topik ini ya dengan memakai dasar diantaranya surat An-Nisa ayat 11 tadi itu, bahwa yang namanya hutang itu bagaimanapun harus ditunaikan, baik dari harta peninggalan si mati maupun harta dari milik ahli waris. Tetapi yang wajib ditunaikan adalah harta dari si mati itu tadi. Sampai-sampai di dalam ayat tadi itu dikatakan mim ba'di wasiyati yusi biha audain, gitu ya. Jadi dua perkara yang harus didahulukan sebelum harta si mati itu dibagi ke ahli waris, yaitu tunaikan dulu wasiat kalau ada dan hutang kalau ada hutang. Baru setelah ditunaikan wasiat dan dibayarkan hutang-hutang si mati, maka sisanya itulah menjadi harta waris yang akan dibagi-bagi. Sedemikian pentingnya menyelesaikan hutang piutang ya, karena hutang akan tetap menjadi tanggung jawab penghutang sampai di yaumil akhir, di hari kiamat. Maka tidak ada masalah ketika ibu ini menyampaikan hal arisan pengajian itu kepada ahli waris meskipun sudah lewat 40 hari. Nah, kemudian memang arisan ini pada dasarnya adalah saling menghutangi. Jadi konsep arisan itu pada dasarnya adalah saling menghutangi. Nah, apabila seseorang sudah mendapatkan arisan, artinya dia dihutangi terlebih dahulu. Nanti akan mengembalikan secara bertahap sebagaimana ketentuan arisan itu. Jadi hukumnya sama dengan hutang biasa. Di situ tidak boleh ada kelebihan, tidak boleh ada kelebihan pembayaran, denda dan lain sebagainya. Tapi hukumnya tetap sama dengan hutang. Maka orang yang takut berhutang, ya dia tentunya akan menghindari arisan. Masalah hutang ini adalah sesuatu yang sangat serius bagi seorang manusia. Sampai-sampai seseorang yang mati sabilillah itu pun dosa-dosanya diampuni semua kecuali hutangnya. Abdullah bin Amr, Rasulullah SAW menyatakan, yughfaru lisyahidi kullu dzambin illa dain.
semua diampuni dosa-dosanya bagi seorang yang syahid ilad dain, kecuali hutangnya. Maka hutang ini adalah sangat-sangat menakutkan sebenarnya. Taruhlah kita tidak membahas dari sisi syar'i, dari sisi filosofi etis saja, dari sisi kepatutan saja. Coba kita renungkan sebentar ya, bahwa hutang sedikitnya ada 2 dosa atau 2 ketidakpatutan seseorang yang gemar berhutang itu. Yang pertama, apakah kalau tidak hutang lalu Allah tidak memberi makan kepada kita? Artinya baru dinyatakan patut berhutang apabila sudah sangat terpaksa, apabila kalau tidak berhutang sampai pada kelaparan dan kematian, baru itu layak berhutang. Dan kalau masih bisa dihindari, tidak akan masih ada pihak-pihak yang kita bisa meminta atau kita menukar tenaga kita, menukar kebisaan kita untuk memperoleh sesuatu yang kita butuhkan. Apa sudah tidak ada itu cara itu? Itu satu ya. Yang kedua, dosa yang kedua adalah dengan berhutang, berarti seseorang berjanji akan mengembalikan dalam waktu tertentu. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita tahu dengan waktu yang kita janjikan 2 hari, 3 hari, 1 minggu, 2 minggu, bulan depan, apakah di waktu yang kita janjikan itu umur kita masih ada, nyawa kita masih ada? Berarti bisa kita artikan dengan kita berhutang dan berjanji akan mengembalikan di waktu tertentu, berarti kita sudah mendahului kehendak Allah. Kita sudah merasa bahwa di waktu yang kita janjikan untuk bayar hutang itu kita masih hidup. Ini setidaknya itu ya, ini nilai-nilai kepatutan ya, nilai kepatutan. Jadi memang hutang itu adalah sesuatu yang sangat krusial, yang sangat krusial. Bagaimana seseorang kalau sudah meninggal dunia dan masih punya hutang, itu nanti amal kebaikan kita yang akan dibayarkan apabila kita di dunia tidak membayar hutang atau dibayarkan oleh ahli waris kita. Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man mata wa alaihi dinarun aw dirhamun qudiya min hasanatihi laisa thamma dinaru wala dirham. Apabila seseorang meninggal dunia, kemudian dia masih punya tanggungan dinar atau dirham, tanggungan harta benda yang dia hutang, akan dituntut dibayar dengan kebaikan-kebaikan yang telah kita buat di dunia. Karena di hari kiamat nanti sudah tidak ada dinar dan dirham. Hadis sahih riwayat Muslim. Maka kembali kepada kasus ibu pengurus pengajian tadi itu, kewajiban kita adalah mengingatkan ahli waris bahwasanya harta yang ditinggalkan oleh si mati ini haknya adalah masih berada pada hak yang mati dalam 2 hal tadi itu, mimba'di wasiyati yusibiha, untuk menyelesaikan wasiatnya, audain atau hutang-hutangnya kalau ada. Dan ternyata di sini ada hutang, maka harus diselesaikan. Kita kembangkan, misalnya hutang si mati ini sangat banyak, sampailah melampaui harta yang dia tinggalkan, maka seluruh harta itulah, ya, seluruh harta yang ditinggalkan itulah yang harus dibayarkan untuk menyelesaikan hutangnya. Itu adalah keharusan di dalam ketentuan syarak. Nah, tetapi apabila seluruh harta si mati ini tidak lagi cukup, maka tidak ada kewajiban bagi ahli waris untuk memaksa diri membayar hutang kepada yang meninggal dunia, baik secara syarak, baik secara syariat maupun secara hukum positif. Sesungguhnya sudah tidak ada kewajiban bagi orang ahli waris untuk menyelesaikan hutang piutang si mati di luar dari harta yang ditinggalkan oleh si mati. Pertanyaannya sekarang, apabila kita sebagai anak, orang tua yang sudah meninggal, harta peninggalan orang tua habis untuk bayar hutang orang tua kita, padahal hutangnya belum selesai. Meskipun tidak ada kewajiban bagi kita sebagai ahli waris, tetapi tegakah kita, di mana orang tua kita akan disiksa kelak, dosa yang tidak diampuni kelak, mendapatkan penderitaan sepanjang masa di akhirat kelak, tegakah kita? Maka kita ambil sisi keharusan yang lain, yakni berbakti kepada kedua orang tua,
wabil walidain ihsan. Termasuk kepada orang tua yang sudah meninggal, selain kita mendoakan, kita mengupayakan kebahagiaan orang tua kita di akhirat kelak. Di antaranya tidak cukup hanya dengan berdoa memohonkan ampunan, tetapi kita harus juga melakukan agar ampunan itu Allah berikan. Di antaranya apabila orang tua masih punya hutang-hutang, meskipun harta orang tua telah habis, maka kita sebagai ahli waris, apabila kita ingin berbakti, maka wajib kiranya kita mengorbankan apapun untuk dalam rangka kita birrul walidain. Nah, sebelum video ini kita akhiri dan kita kelak akan bersambung-sambung cerita ya tentang warisan dan lain sebagainya, ahli waris dan lain sebagainya. Tetapi kita ikuti dulu, kita ngaji dulu, kita tartil dulu secara penuh ayat 11 surat An-Nisa ini. Kita saksikan dan kita simak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما Sadaqallahul azim. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari ayat ini. Dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.